Ya, balik lagi sama gue Richard Bermantin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk update terkini mengenai Bitcoin. Jadi ya kemarin juga sudah saya update di hari Minggu dan di hari Sabtu untuk si Bitcoinnya. And ya teman-teman, walaupun memang pergerakannya nggak terlalu signifikan, tetap aja saya akan memberikan update ke teman-teman sekalian. Apalagi ini udah menjelang Natal dan tahun baru gitu ya. Biasanya menjelang itu ya semoga dikasih Santa Rally terlebih dulu gitu ya. Harapannya seperti itu, harapannya gitu ya. Karena tinggal beberapa hari lagi, sekarang aja sudah tanggal 19 teman-teman. Oke, ini kita update dulu untuk si USDT dominance. Jadi memang sesuai dengan update ataupun analisa yang dari beberapa video Bitcoin yang lalu saya sudah ada sampaikan. Di sini adanya penguatan yang signifikan, and then di sini kita lihat dia bergerak korektif gitu ya. Ya, sideways cenderung turun gitu ya. Kita bisa lihat ya, perlahan dia turun, terdiri dari beberapa candle yang memang diekspektasikan adalah penurunannya korektif ini untuk dia bisa lanjut naik lagi. Nah, kurang lebih seperti inilah ya, ekspektasinya sementara, karena memang biasanya kalau memang kita bisa lihat penguatan yang sangat-sangat impulsif ini, dia cuma retracement aja ke retracement 0,3-nya untuk lanjut naik, biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat secara zonasi di box merah ini, sebelumnya memang pas banget sebagai area support, resistance sorry ya, sebelumnya menjadi area resistance dan di flip menjadi support gitu ya. Plus di situ ada retracement 0,3 dan akan disusul EMA 34 dan 55 juga nih ya, yang akan menghampiri ke kisaran situ. Jadi memang masih ekspektasinya adalah dia penurunan korektif seperti ini, ngejar ke kisaran sini untuk dia bisa lanjut naik lagi ya, kurang lebih seperti ini. Maka kalau misalkan ini yang terjadi, maka si Bitcoin masih akan kembali dikasih sedikit naik lagi sebelum nanti dia ke reject atau kebanting lagi gitu teman-teman ya. Tentunya kita nanti lihat juga progresnya, progres dia penguatan, progres dia koreksi seperti apa. Jadi untuk USDT dominance masih sama, dia bergerak sangat-sangat korektif, dan ya ekspektasinya dia cuma retrace ke kisaran 8,4%, 8,5% untuk lanjut naik lagi, at least ngetes ke box merah ini. Plus di situ adanya retracement 0,3, di mana itu adalah golden ratio dari bantuan kakek Vivo. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi kalau secara daily time frame dia masih bertahan di box warna putih ini, yang sebelumnya kita bisa lihat ya, ini menjadi resistance and then di flip menjadi support gitu ya. Dan sekarang ini berperan sebagai resistance. Nah, kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sekarang pun setelah dia kena reject strong gitu ya, kita bisa lihat di sini bullish candle yang cuma bikin tail candle panjang, kemudian di follow up dengan dua bearish candle pekat. Dan ya, setelahnya di sini ada bullish candle, dan di istilahnya setelahnya ada dua bearish candle yang cenderung sangat-sangat tipis banget. Nah, berarti menandakan gitu ya, power dari buyersnya ini bisa dibilang belum menunjukkan untuk Bitcoin bisa melanjutkan penguatan yang impulsif gitu. Tapi di waktu yang bersamaan juga untuk tekanan seller juga belum memberikan tanda-tanda untuk dia masih take control Bitcoin untuk bisa drop lebih dalam lagi. Jadi memang sekarang ini posisinya dia lagi di tengah-tengah nih teman-teman, benar-benar di tengah-tengah. Apakah dari area sini kita bisa lihat ya, untuk pemantulan yang terakhir ini satu bullish candle pekat, kemudian di follow up dengan dua bearish candle yang benar-benar tipis. Ya bisa aja dari area sini ya dia mantulnya ini lumayan, kemudian di selanjutnya ada bearish candle yang cenderung lebih tipis-tipis gitu ya. Ya bisa aja ini untuk naik lagi, sedikit naik lagi gitu, walaupun memang tidak signifikan ya. Kita udah nggak bisa ngomongin misalkan wah ini bakal ngepump ke 19.000 dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat aja dari candle secara daily seperti ini ya, palingan masih sama seperti pembahasan sebelumnya. Kalaupun memang dari sini dia adanya reaksi di bawah naik dulu, dikasih Santa Rally dulu ya, mungkin kita bisa ekspektasi dia mengalami penguatan ke sekitar EMA 34 garis warna biru ini. Dan kalau kita lihat secara zonasi juga di area sebelumnya, ini akan coba saya tandain dengan box oranye ya. Di area sebelumnya kita bisa lihat juga menjadi area resistance yang strong juga nih. Jadi memang berarti di sini adanya confluence of resistance di sekitar 17.100 sampai 17.250 dolar. Jadi mungkin ekspektasinya dia masih sedikit dikasih naik ke kisaran situ sebelum terreject turun lagi. Ya jadi mungkin ini yang bisa terjadi teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti ke Binance dan market crypto tuh kembali berhempas kencang gitu ya dalam beberapa hari ini, ya kita harusnya udah nggak
heran lagi kalau misalkan Bitcoin kembali tertekan ke banting lagi yang ngejar ke area next target yang kemarin juga sudah saya sampaikan di box merah ini, dimana itu adalah tail candle pergerakan Bitcoin secara daily time frame pada 28 November dan waktu dia close candle 28 dan 29 November. Ini di sekitaran 16.000 sampai 16.200. Jadi ini support secara daily time frame dan ini resisten juga secara daily. Jadi yang nanyain untuk oke, secara dailynya dong, pengen tahu langsung secara daily daripada time frame kecil biasanya banyak gocekan. Nah ini teman-teman ya yang bisa kita perhatikan untuk support and then resistance si Bitcoin secara daily time frame. Dan kalian prefer mana, apakah dia dikasih last push gitu ya, oke naiknya cuma sampai sini aja gitu kemudian kebanting lagi, atau kalian lebih prefer untuk si Bitcoin langsung dibawa turun dulu gitu ya sebelum nanti dia akhirnya rebound kembali gitu, mungkin ngejar ke 17.200 atau bahkan masuk ke 17.500 dolar lagi gitu. Kalian lebih prefer mana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Dan untuk RSI-nya pun kita bisa lihat dia udah terbreakdown dari level 50-nya secara daily time frame. Jadi kalau misalkan si Bitcoin ini mengalami penguatan pun benar-benar akan terbatas gitu ya. Kenaikannya pun range-nya akan terbatas, cenderung tipis sebelum dia mungkin reject lagi. Kita bisa lihat dari RSI-nya juga udah break di bawah level 50 gitu ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Jadi ini pembahasan yang kemarin juga. Sebelumnya kita bisa lihat di sini adanya reaksi yang signifikan, maka di situ biasanya di flip menjadi area resisten dan next target lagi di box putih gitu ya. Dan posisi sekarang pun kita bisa perhatikan di area sebelumnya. Ini kan menjadi resisten di sini ya, resisten and then become support, dan ya di sini sebenarnya udah terbreakdown nih. Ya udah di breakdown sama si Bitcoin dari box orange ini. So yang perlu kita pantau adalah at least si Bitcoin harus mampu reclaim dulu area sini. Berarti dia mampu berada di atas 16.800 dolar gitu ya. Mungkin untuk ngetes next target di sekitar 17.000 sampai 17.200 dolar, di mana itu menjadi area resisten yang cukup strong pada pergerakan si Bitcoin yang sebelumnya, dan bahkan terakhir kali sebelum dia dikasih push yang lumayan ke atas 18.000, di situ juga mendapatkan reaksi yang signifikan gitu ya. Jadi ya, kita mungkin kalau melihat si Bitcoin naik pun ya perlahan dia naik, mungkin kita nggak bisa expect terlalu ekstrim ya. Mungkin dia secara perlahan ngejar ke kisaran sini sebelum nanti mungkin adanya rejection kembali gitu ya. Dan yang tentunya perlu kita perhatikan adalah selama ataupun pergerakan beberapa hari terakhir dia ini cuman membuat range aja nih, range sideways aja gitu. Mungkin kita bisa lihat seperti bilang bear flag dan lain sebagainya. Tentu ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan, karena kenaikan pun ini benar-benar korektif, bisa aja dia terreject kembali gitu ya. Tentunya tetap diperhatikan untuk trend line bagian atas dan bawahnya ya. Dia break duluan yang mana, apakah dia break atas duluan, retest untuk ngejar next target resisten yang dari tadi kita bahas, atau memang dia decline dulu gitu ya, breakdown, retest gitu ya, untuk lanjut turun lagi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Dan tentunya kalau misalkan dia terbreakdown gitu ya, lanjut turun, retest lanjut turun, next target itu di sekitar 16.000 sampai 16.200 dolar gitu ya. Dan untuk si Bitcoin ini pembahasan terakhir untuk time frame 15 menitnya. Jadi untuk time frame 15 menitnya kita ataupun saya bisa tandain aja pergerakannya pun benar-benar sideways, cuman sebatas di antara box warna orange ini ya dengan box warna hijau. Jadi bagian atasnya itu resisten di box orange dan bagian bawah itu box hijau. Jadi range-nya itu tipis, cuman bermain di 16.540 sampai 16.800 dolar. Jadi sekitar 300 dolar aja ya. Pergerakan si Bitcoin ini bener-bener terbatas banget, sideways parah. Dan mungkin ada teman-teman yang menggunakan dari sini tarik itu ya, trend line di sini terbentuk sebuah trend line, and then bagian atas juga adanya trend line resisten ya, kebentuk seperti rising wedge. Dia memang breakdown and then naik lagi dan akhirnya sideways gitu ya. Jadi secara overall dia cuman tersideways aja di range area ini. Jadi memang tentunya tinggal kita lihat salah satu terbreak dulu aja. Apakah dia lebih memilih untuk breakdown terlebih dahulu atau dia mampu untuk reclaim dan breakout terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan bagian atas ini di sekitar 16.800 sampai 16.900 dolar ini mampu di break gitu ya, next targetnya kita bisa menggunakan area ini. Ini di sekitar 16.990 sampai 17.060 dolar ya, menjadi next target si Bitcoin. Karena kita bisa lihat ya, di sini itu gapnya tuh jauh banget ya. Yang paling kita bisa pergunakan dua area target resisten terdekat aja terlebih dahulu untuk pantau si Bitcoin, and then support di mana itu swing low terakhir dia.
Jadi palingan pergerakannya pun benar-benar terbatas, tinggal kita lihat breakout ataupun terbreakdown terlebih dahulu untuk si Bitcoin-nya. Jadi kalau misalkan dia breakout, kita udah tahu next target ke kisaran berapa, and then di highest-nya sebelum adanya candle red yang signifikan, ini akan coba saya tandain. Ini di sekitar 17.400 sampai 17.500 dolar. Kalau misalkan si Bitcoin mampu reclaim di atas 17.060 dolar gitu, itu menjadi next target si Bitcoin. Mungkin last push-nya sebelum kena reject, atau malah dia ke reject dari sini ya, naik lagi ke reject lagi untuk terbreakdown lebih dalam lagi, ngejar 16.000 dolar gitu ya. Karena memang pergerakannya pun benar-benar sideways parah. Menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar di bawah video. Jadi secara overall market belum menunjukkan untuk tanda-tanda dia reversal, karena pergerakannya pun seperti ini saja. Dan ya nggak bisa ada banyak lagi yang bisa kita omongin gitu ya. Dan kita lihat mungkin besok apakah ada pergerakan yang lebih signifikan, membuat sebuah pattern dan sebagainya untuk bisa kita peluangkan di trading. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.